Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa IAIN Bone, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah Kelompok 1. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Ekonomi Moneter Islam dengan dosen pengampu Bapak Profesor Dr. Syafarudin, SAG MSI. Kami kelompok 5 beranggotakan 4 orang, dengan saya sendiri Andi Elvira Nur Adela Putri, samping saya dengan saya Muhammad Akbar, dengan saya Molisa Mahrani, dan saya Husnul Hatimah. Pernahkah kita merasa dunia hari ini bergerak terlalu cepat dalam ketidakpastian, di mana nilai harta seringkali naik dan turun bak ombak di tengah batu, menyisakan kecemasan bagi mereka yang mencari nafkah dengan jujur. Kita sering bertanya, adakah sebuah sauk yang cukup kuat untuk menjaga agar bahtera ekonomi kita tidak karam diterjang krisis? Di tengah riuhnya sistem yang mengedepankan bunga dan spekulasi hampa, hadir sebuah konsep oase yang telah melampaui zaman. Sebuah sistem yang tidak hanya memandang uang sebagai angka, melainkan sebagai detak jantung keadilan yang menghidupkan. Selamat datang dalam sebuah perjalanan untuk memahami stabilitas moneter Islam, sebuah ikhtiar mulia untuk mengharmonisasikan kepingan harta dengan nilai-nilai ketuhanan. Harta demi menjamin setiap jiwa mendapatkan haknya secara adil, tenang, dan bermartabat. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait pengertian dan tujuan stabilitas moneter Islam. Stabilitas moneter dalam perspektif Islam merupakan kondisi di mana nilai uang, tingkat harga, dan peredaran uang berada dalam keadaan seimbang dan adil. Islam memandang uang bukan sebagai komoditas yang dapat diperjualbelikan untuk memperoleh keuntungan, melainkan sebagai alat tukar dan satuan nilai dalam kegiatan ekonomi. Nah, berbeda dengan sistem moneter konvensional yang bertumpu pada bunga. Dalam cakrawala pemikiran Islam, stabilitas moneter bukanlah sekedar angka statistik, melainkan sebuah amanah untuk menghadirkan keadilan. Di sini, uang tidak dipandang sebagai komoditas yang diperanakan melalui bunga, melainkan sebagai aliran keberkahan yang menggerakkan roda ekonomi real. Sistem ini berdiri kokoh dengan meninggalkan praktik riba dan spekulasi yang kerap menjadi akar kegelisahan ekonomi. Tujuan utamanya melampaui pertumbuhan angka, ia hadir untuk menjaga daya beli setiap jiwa, memastikan keadilan bagi yang lemah, dan merajut kesejahteraan yang merata. Inilah harmoni antara kemajuan material dan kemuliaan spiritual. Serta memastikan bahwa perputaran uang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas. Dengan demikian, stabilitas moneter Islam tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi pada keadilan dan kesejahteraan sosial.
Instrumen-instrumen stabilitas moneter Islam. Untuk menjaga stabilitas moneter, sistem keuangan Islam menggunakan berbagai instrumen kebijakan yang sesuai dengan prinsip syariah. Salah satu instrumen utama adalah sukuk bank sentral. Sukuk ini digunakan untuk mengelola likuiditas dalam perekonomian. Ketika terjadi kelebihan likuiditas, bank sentral dapat menerbitkan sukuk untuk menyerap dana. Sebaliknya, ketika likuiditas menurun, bank sentral dapat membeli kembali sukuk. Untuk menjaga denyut ekonomi tetap stabil, instrumen syariah hadir sebagai solusi yang berakar pada aset nyata. Sukuk hadir bukan sebagai sekedar surat utang, melainkan representasi kepemilikan atas usaha yang produktif. Melalui mekanisme ini, bank sentral mengelola likuiditas dengan penuh kearifan. Didukung oleh kebijakan giro wajib minimum yang transparan dan semangat bagi hasil dalam mudharabah serta musyarakah, risiko tidak lagi ditanggung sepihak. Keuntungan dan kerugian dipikul bersama dalam semangat ukhuwah, menciptakan fondasi keuangan yang tulus, transparan, dan jauh dari jerat beban yang kaku. Hal ini dilihat dari visual gambar tangan menggambar sertifikat sukuk dengan latar belakang proyek infrastruktur publik. Pengelola dana. Dengan demikian, sistem keuangan menjadi lebih stabil karena tidak dibebani kewajiban bunga tetap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Moliza Mahrani sebagai narator ketiga. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai mekanisme kerja stabilitas moneter Islam. Instrumen moneter Islam bekerja melalui mekanisme yang berbeda dari sistem konvensional. Sistem ini terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu pengaturan likuiditas dilakukan tanpa bunga. Pengaturan likuiditas dilakukan tanpa bunga sehingga tidak mendorong praktis spekulasi finansial. Dan yang kedua yaitu seluruh aktivitas keuangan harus terhubung dengan sektor real melalui adanya aset atau kegiatan produktif yang nyata. Dan yang ketiga yaitu sistem moneter Islam menekankan pembagian risiko yang adil. Risiko usaha tidak hanya ditanggung oleh satu pihak, melainkan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Hal ini membuat sistem keuangan lebih tahan terhadap guncangan ekonomi. Dan yang keempat yaitu stabilitas moneter Islam. Stabilitas moneter Islam mendorong distribusi kekayaan yang seimbang.
Uang tidak hanya berputar di kalangan tertentu, tetapi mengalir ke sektor produktif dan masyarakat yang luas. Dengan mekanisme tersebut, perputaran uang menjadi lebih sehat dan berkontribusi pada stabilitas ekonomi jangka panjang. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan selaku moderator yang ketiga. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat dilihat bagaimanakah keadilan ini bekerja. Ia bekerja melalui keterikatan yang tak terpisahkan antara sektor keuangan dan dunia nyata. Setiap keping uang yang berputar wajib bersandar pada aktivitas produktif yang membawa manfaat bagi kehidupan. Tanpa spekulasi yang hampa, ekonomi menjadi lebih tangguh terhadap badai krisis. Resiko yang terbagi secara adil menjadi pelindung alami bagi kestabilan sistem. Di bawah naungan prinsip ini, kekayaan tidak hanya berputar stabilitas moneter Islam adalah melainkan mengalir jernih, membasahi seluruh lapisan masyarakat. Ia menjunjung tinggi sebuah mekanisme yang memastikan jawab sosial setiap integritas yang telah berjalan beriringan dengan keunggulannya yang tahan terhadap guncangan kini mulai dipandang sebagai oase bagi sistem keuangan global yang mendamba stabilitas sejati. Dengan mengadopsi prinsip yang lebih manusiawi dan berkelanjutan, kita sedang membangun jembatan menuju masa depan yang lebih cerah. Stabilitas moneter Islam bukan hanya untuk satu golongan, melainkan sebuah persembahan bagi dunia untuk mewujudkan tantangan ekonomi yang lebih adil, damai, dan sejahtera bagi seluruh umat manusia. Terhadap stabilitas keuangan dunia. Hal ini terlihat dari meningkatnya penggunaan instrumen keuangan syariah seperti sukuk di pasar internasional. Bahkan, banyak negara non-muslim mulai mengadopsi prinsip keuangan syariah karena dinilai lebih stabil dan tahan terhadap krisis keuangan global. Nah, dengan demikian, stabilitas moneter Islam dapat menjadi alternatif sistem keuangan global yang lebih adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan umat manusia. Itulah tadi video dari kami. Sebagai penutup, saya mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang terkait, terutama kepada dosen pengampu kami, Profesor Dr. Syafarudin SAG MSc. Dan kami juga memohon maaf apabila ada salah kata di dalam pembuatan video tadi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.